Pika lagi situ kelas berapa? Mereka Elsa. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, tolong ada yang sampah di atas meja, di laci, silahkan dibuang dulu. Yang ada di atas meja. Nah, selamat pagi. Nah, apa kabarnya hari ini? Ya, walaupun cuma berdua, tetap semangat nggak? Semangat. Ya, terima kasih ya untuk hari ini bagi yang hadir. Hari ini kita pelajaran apa? Ya, hari ini kita pelajaran agama. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pika. Ibu mohon Pika memimpin kita dalam doa sebelum memulai pembelajaran kita. Silahkan Pika. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami ingin memulai pembelajaran kami, beri kami hikmat. Ya Bapa, dalam panjang pembelajaran ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Ya, amin. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai ke selanjutnya, kita menyanyi dulu ya. Nyanyi dulu, silahkan. Bawa dipimpin oleh Astri, silahkan Tri. Menyanyi dari apa? Silahkan dari kidung, boleh. Kalau nggak hafal. Taruh. Jemaat nomor 3. Ya. Lalu kami puji dengan riang. Ya. 1, 2, 3. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lalanya, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Ya, apalagi Pika? Apa? Hari ini kurasa bahagia, bisa enggak? Bisa. Ya. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kami tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, Ibu absen dulu ya. Astri, Pika, Kesia nih kemana? Sakit. Ya, Hengki, Sakit. nah, ada mereka izin sama ketua kelas atau sama sekretaris? Ada. Ya, kita masuk ke
ke dalam pembelajaran. Silahkan dibuka bukunya. Judulnya Tuhan Pedoman Kehidupan Keluarga. Dapat nggak? Dapat. Iya. Itu topiknya kita hari ini. Tuhan adalah pedoman kehidupan buat keluarga. Ibu mau tanya dulu, Astri, keluarga itu apa? Keluarga itu adalah sebuah sepasang kekasih yang dipersatukan. Ya, dipersatukan. Ada anak, Ya, selain anak, kakek, nenek, nah, dari kakek, nenek, ayah, ibu, anak. Jadilah keluarga. suatu keluarga. Ya. Jadi satu keluarga ya. Terus keluarga itu harta yang apa? Yang berharga sangat. Ya. Ayo Pika, keluarga apa? Keluarga adalah harta yang paling berharga. Sekarang pengertian keluarga. Apa itu pengertian keluarga? Ada pengertian keluarga. Kata keluarga itu bukan lagi istilah asing di telinga kita. Bukan juga karena kita hidup di dalam berkembang dan dalam keluarga serta bersama-sama dengan keluarga. Itu ya pengertiannya. Apa tadi Pika? Pengertiannya Pika? Karena hidup kita dan berkembang di dalam keluarga serta bersama-sama dengan keluarga. Iya, kita bersama-sama dalam satu keluarga ya, dan berkembang menjadi keluarga, menjadi banyak keluarga. Ada keluarga besar, ada keluarga kecil. Ya enggak? Punya enggak Astri sama Pika keluarga besar? Punya. Iya, selain pengertian keluarga tadi, ada juga banyak definisi. Ada berapa definisi di situ, Astri? Ada berapa? Tuh di halaman 3. Ada berapa? Ada 3. Iya, ada 3. Apa saja itu, Pika? Definisi yang berbeda tentang keluarga. Meskipun demikian, kerjasama dalam rumus yang berbeda tersebut dan merupakan ciri-ciri pokok, yakni Keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Kalau paling kecil itu ada berapa orang aja? 1-5 orang. Ya, itu 1-5 orang. Terus, keluarga apa lagi? Keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Ya, itu misalkan seorang remaja menikah, belum mempunyai anak, mereka bisa mengadopsi. Misalkan mengambil keponakan menjadi seorang anak bisa juga. Terus yang ketiga, keluarga apalagi, Astri? Merupakan suatu persekutuan yang berawal dari 2 orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Ya, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari 2 orang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam satu ikatan pernikahan. Ya, dalam masyarakat dapat ditemukan bahwa keluarga terdiri atas 2 bentuk, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Ya kan? Kalau keluarga inti apa? Tika. Keluarga inti.
Keluarga yang paling dekat-dekat. Keluarga inti itu ada ayah, ibu, dan anak. Kalau keluarga besar, misalnya ya keluarga besar, Keluarga sebelah ayah, keluarga sebelah mama. ya digabung ya dari keluarga dari ibu, ayah, Kakek, ya nenek, tante itu namanya keluarga besar. keluarga besar. Terus kita lanjutkan lagi. Ada lagi di bawahnya ini. Keluarga inti tuh. Silakan dibaca. Vika, ada keluarga inti itu di bawah. Keluarga inti apa? Ya, itu bahasa Inggris. Pemilih konjugal, pemilih basic, apalagi itu? Yaitu, Kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. nah, iya kan? Tadi yang keluarga inti tadi terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Terus yang keluarga besar ini tadi, Tri. Extended family, consanguine family, yaitu keluarga bati ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat, hubungan darah dan senantiasa dipertahankan, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, kemenakan, dan sebagainya. Iya, kan bilang Astri tadi ditambah dengan keluarga dari ibu, dari ayah. Itu namanya disebut dengan keluarga besar. Terus kita masuk ke fungsi keluarga. Apa fungsi keluarga bagi kita? Apa saja fungsi keluarga untuk kita? Ya, ada di bukunya. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas yang harus dilakukan baik sebagai seorang anak maupun sebagai orang tuamu. Ya, Setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut sebagai fungsi. nah, itu fungsinya tadi. Ngapain dia? Pika, fungsinya tadi. Ayo, fungsi keluarga tadi apa? Mempunyai tugas yang harus dilakukan sebagai seorang anak maupun Iya, misalkan ada tugas dikasih orang tua, haruskah anaknya melaksanakan? Misalkan bilang orang tuanya Astri hari ini tidak boleh keluar rumah. Bisa nggak melaksanakannya? bisa. Iya. Terus ada lagi perintah. Misalnya, tolong Pika pergi ke warung sebentar. Bisa nggak melaksanakannya kira-kira? Bisa. Apa jangan, aku terus yang disuruh, bilang Pika. Bisa nggak membantah kadang-kadang? Pernah nggak membantah orang tuanya? Pernah. Ya, itu ada gambarnya ya. Ada gambar ibu, ayah, dan ada 2 orang anak. Terus, adapun fungsi keluarga menurut para sosiologi adalah sebagai berikut. Itu ada berapa? Ada berapa fungsinya itu? 9. Nah, apa aja Pika fungsinya? Fungsi biologis yang berkaitan dengan hal yang bersifat biologis, misalnya makan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Ya, terus fungsi? Ya. Fungsi sosialisasi yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Terus Pika. Fungsi afeksi yang berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Ya. Fungsi edukatif yang berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. Terus Fungsi religius yang mendorong dikembangkannya anggota keluarga menjadi insan-insan agama yang penuh ketakwaan,
Fungsi protektif yang memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis maupun psikologis. Fungsi rekreatif dengan tujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Fungsi ekonomis yang berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Fungsi status sosial yakni kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, itu selain fungsi keluarga yang sudah diuraikan di atas, ada juga fungsi keluarga sebagai berikut menurut iman Kristen. Keluarga yang dipaparkan di dalam Alkitab. Silahkan kalian buka Kejadian 1 ayat 28. Itu apa aja yang dikatakan di kitab Kejadian 1 ayat yang ke-28. Apa aja? Apa saja itu selain yang fungsi di atas ini tadi? Ada fungsi biologis, fungsi sisiologi, religius, protektif, rekreatif, ekonomis, sosial. Ada juga bisa dilihat dari kitab Kejadian. Kejadian 1, siapa yang sudah dapat silakan dibaca. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terus, Pika, Ulangan 6, ayat 4 sampai 9. Apa itu? Ulangan 6, ayat 4 sampai 9. Ulangan 6, ayat 4 sampai 9. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dalam dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tuh. Dan juga ada juga di sini boleh dibacakan oleh Pika Efesus 5 ayat yang ke-22 itu sampai 23. Dapat nggak? Efesus 5. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Dapat tidak? Efesus Perjanjian Baru. Efesus. Dapat tidak? Efesus tuh di daerah sini. Nah, ini. Habis Galatia, Efesus 5 ayat yang ke-22. Silahkan dibacakan, Pika. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat yang ke-22 sampai 23.
Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya. Dialah yang menyelamatkan tubuhnya. Sudah? Sudah. Nah, karena seorang suami adalah apa? Tugas seorang suami dalam keluarga itu. Karena Ya, suami adalah kepala istri dan sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. oh ya. Suami adalah kepala keluarga di dalam suatu hubungan keluarga. Sewajarnya seorang istri Memperlakukan suami. dia menghargai. Begitu juga terhadap suami harus juga menghargai seorang Istri. iya, seorang istri. Kita masuk ke peran Allah dalam kehidupan keluarga. Apa peran Allah dalam kehidupan keluarga itu? Dapat nggak? Halaman 6. Apa peran keluarga? Peran Allah dalam kehidupan keluarga. Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga karena Tuhan menciptakan manusia sepasang yakni laki-laki dan perempuan. Kejadian Ya, pasal 2 silakan ayat dicari. 25. Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Kejadian awal, perjanjian lama. Buka. Kejadian. Nih. Kejadian 21 Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Itu apa yang dikatakan di situ? Ayat 21 sampai 25. Iya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Nah, Tuhan mengambil rusuk siapa? Rusuk seorang laki-laki biar dia apa? Rusuknya tadi. Tuhan mengambil rusuk dari seorang laki-laki, lalu Tuhan menaruh kemana rusuk itu tadi? Ke perempuan. Iya, ke seorang perempuan yang akan menjadi Istri. ya jodohnya, istri boleh juga. Terus apalagi di situ? Arti manusia diciptakan dalam 2 jenis kelamin. Dalam perbedaan itu manusia menjadi satu. Persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan, saling mendukung, saling melengkapi. Ya, mereka saling mendukung, saling melengkapi, saling apa lagi? Saling membutuhkan ya. Memberikan daya tarik yang luar biasa dalam diri sebagai laki-laki dan perempuan. Sehingga mempunyai rasa yang membuat mereka bertemu dan mengikat diri. Itulah cikal bakal manusia membangun sebuah keluarga. Terdapat 3 landasan dalam membangun keluarga. Apa itu? Keluarga Kristen atau pernikahan Kristen menurut firman Allah yang terdapat dalam Kejadian 2. Silahkan dibuka. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Apa itu? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Iya, sehingga nanti seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan akan bersatu daging dengan istrinya. Terus kita lanjutkan ke
Pernikahan di Kana. Apa yang dimaksud dengan pernikahan di Kana? Itu halaman 7. Ya, pernikahan di Kana. Apa itu pernikahan di Kana? Keluarga sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus secara pribadi sangat mengasihi keluarga dan menyatakan diri sebagai juru selamat pada pernikahan di Kana. Ya, bisa juga dibaca dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, Pika. Itu ada Yohanes 2, Yohanes perjanjian lama baru. Yohanes daerah-daerah sini. Hari ketiga ada perkawinan di Kana. Dapat? Dapat. Ya, apa itu? Astri? Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur," kata Yesus kepadanya. "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempaya yang disediakan untuk memasukkan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedokkanlah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, itu ya. Yang dikatakan pernikahan di Kana. Iya, di Kana. Bisa juga Tuhan Yesus juga akan menolong keluarga Kristen pada masa kini, termasuk keluarga kamu di dalam segala kesukaran, masalah, kekurangan, dan dosa-dosa. Hal ini merupakan rahasia ajaib bagi keluarga Kristen, yaitu bahwa kehidupan keluarga Kristen akan selalu tertolong oleh suatu kesetiaan yang luar biasa dan oleh suatu anugerah yang tidak dapat kita pahami. Iya. Pika, Rasul Paulus apalagi? Rasul Paulus menyebutkan bahwa keluarga Kristen harus hidup dengan menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Nah, silahkan cari 1 Korintus pasal Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal itu, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. ya, bisa juga apa artinya menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. Artinya menjadikan Kristus sebagai pedoman kehidupan dan menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan atau teladan dalam hidup keluarga. Nah, Ibu mau kalian berikan contoh. Berikan contoh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan dan teladan dalam kehidupan. Sebelum kita masuk ke bagian 4, Allah dan keluarga. Apa contohnya? Berikan satu orang satu. Berikan contoh ajaran Tuhan Yesus sebagai
acuan dan teladan dalam keluargamu. Apa itu? Berikan contoh satu. Astri satu, Pika satu. Tuhan Yesus adalah kepala keluarga bagi umat Kristen dan teladan dalam hidup yang benar. Nah, itu dari Astri. Kalau dari Pika, berikan satu contoh ajaran Tuhan. Saling mengasihi. Banyak, apalagi saling menolong. Saling, apalagi saling melengkapi. Saling mendukung. Ya, saling mendukung. Itu sebagai acuannya ya. Berikan contoh tadi. Jika Tuhan diutamakan dalam sukacita, kekuatan, kemenangan, dan Penghiburan, akan tinggal diam dalam keluarga. hmm, Kita perlu belajar dari kehidupan keluarga Kristiani Jemaat Perdana yang setiap hari sangat tekun dalam doa dan usaha untuk menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 2. nah, apa itu? Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47 itu. Kisah Para Rasul Pasal 1 pasal Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, bisa juga mereka selalu berkumpul bersama untuk berdoa dan merayakan perjamuan kudus, nilai dan ajaran Kristiani yang ditanamkan di dalam kehidupan keluarga akan terpancar keluar sehingga merangkul keluarga yang lain untuk Tumbuh ya bersama-sama. dikuatkan serta diteguhkan oleh Tuhan untuk berani tampil beda dan siap menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita. Nah, itu tadi ya. Itu dari pernikahan. Karena Iya, dari pernikahan di Kana. Terus kita masuk ke materi yang selanjutnya. Allah adalah keluargaku. Iya, Allah adalah keluargaku. Allah itu apa? Allah itu adalah Allah itu Bapaknya Tuhan Yesus Kristus. Iya, Allah itu adalah Bapa. Yesus Kristus. Iya, bisa juga disebut Allah itu adalah Tuhan. Kalau keluargaku, sama dengan yang awal tadi, keluargaku, Keluarga inti. ya seorang anak akan mempunyai dua dimensi kehidupan yang sedang dan akan Dijalani ya di satu sisi, anak yang berkembang menjadi remaja berada dalam posisi sebagai salah satu anggota keluarga. kelak Di sisi yang lain, kelak ia juga akan membentuk keluarga baru pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, seorang anak perlu disiapkan sejak dini melalui berbagai pengalaman yang diturunkan dalam keluarga. harus disiapkan ya, harus disiapkan dengan matang. Jangan baru menikah besoknya sudah apa? Iya, biasanya ada keluarga baru 1, 2, 3 bulan sudah tidak bersama lagi. Enggak, terus apalagi itu Pika, lanjutkan. Sadarkah kamu
terdapat banyak masalah dan pergumulan yang dihadapi. Angka perceraian yang terus meningkat, banyak kasus perselingkuhan, banyak anak dan remaja yang terjerumus dalam jebakan narkoba dan minuman keras. Karena sendi-sendi keluarga Kristiani yang hancur dan sebagainya. Nah, itu apa tadi? Keluarga yang tidak Harmoni, terjadi perselingkuhan, jebakan dalam berteman bisa dijebak. Misalkan kamu Pitka atau si Astri dijebak oleh teman-temannya yang lain. Masalah apa tadi? Narkoba, minuman keras. Itu bisa membuat keluarga hancur keluarga. Sakit nggak perasaan orang tuanya melihat anaknya sakit, dalam keadaan hancur, pulang, mabuk-mabukan, minum-minuman keras, narkoba. Bagaimana perasaan orang tuanya? Pasti sedih, hancur. Ya. Berkaitan dengan hal tersebut, keluarga Kristen pada masa kini perlu menyadari apa itu? peranannya dengan cara merefleksikan nilai-nilai kehidupan berdasarkan Alkitab atau pemahaman iman Kristen sehingga menjadi perpanjangan tangan Allah dalam kehidupan keluarga Kristen secara utuh. Ya, itu ada pentingnya peran keluarga Kristen antara orang lain. Ada berapa peran itu? Dampak Ya, ada 4. Silakan baca Pika yang A. Keluarga sebagai apa? Keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Dari keluarga kita mempelajari pola-pola hubungan akrab dengan orang lain, nilai-nilai, ide, dan perilaku yang juga didukung oleh sekolah, gereja, dan kelompok masyarakat lain yang berperan membentuk jati diri dan kehidupan rohani. Nah, itu yang dilakukan keluarga ya pada pusat pembentukan kehidupan. Harus ada dukungan juga ya dari nilai-nilai, dari ide keluarga, terus dari gereja, dan dari kelompok masyarakat. Terus yang B, keluarga sebagai tempat bernaung kudus, maksudnya adalah keluarga merupakan tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan yang memberdayakan anggota-anggota keluarga untuk berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah yang terus berlanjut. ya itu. Terus masuk ke bagian melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Apakah pernah kalian melibatkan Tuhan dalam kehidupan kalian? Pernah sering Ya, misalnya apa, Astri? Melibatkan pada saat Tuhan. Ya, pada saat ada masalah pasti datang pada Tuhan. Biasanya apa? minta jalan, Ya. Ngapain Astri biasanya? berdoa, minta kemudahan biar dijauhkan lagi dari masalah. Ya, Pika, kalau ada apa yang dilakukan Pika biasanya kalau melibatkan Tuhan? Berdoa. Selain berdoa apa aja? Selain berdoa apa aja yang kalian lakukan? Pernah nggak datang ke gereja? Nah, Datang ke gereja dengan bersungguh-sungguh tidak beribadahnya? sungguh-sungguh, kadang main-main. Iya, kadang-kadang bisa cuman scroll HP. Sekarang kan anak muda gitu, kalau lagi pendeta menerangkan di mimbar, merasakan bosan pasti nonton HP ya. Pernah nggak? Nah, Iya.
sekarang anak-anak kayak gitu, Ibu lihat. Terus dalam keluarga Kristen dalam keluarga Kristen ada hal khas yang berkaitan dengan peran Tuhan dalam keluarga. Peran Tuhan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga maupun pribadi, seperti kebutuhan keluarga, akan berkat Tuhan, pengampunan, serta Pembaharuan hidup oleh Tuhan. ya ada A berkat, Tuhan. ya B Pengampunan Tuhan. pengampunan Tuhan, C Pembaharuan oleh Tuhan. ya itu ada. Apa itu tadi berkat? Berkat Tuhan itu. Apa yang dimaksud dengan berkat Tuhan? Berkat Tuhan cakupannya sangat luas, bukan hanya sekedar uang ataupun hal material lainnya. Berkat Tuhan juga meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan umur panjang, kebahagiaan, dan sebagainya. Ya, terus pengampunan, Tika. Pengampunan Tuhan. Tak seorang pun yang hidupnya sempurna di dunia ini. Kita berbuat dosa di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Tahukah kamu, karena dosa-dosa kita itu Tuhan Yesus dihukum sampai mati di atas kayu salib. Ya. Habis? Pengampunan tadi selesai? Kematiannya merupakan tanda kasih yang sangat besar pada umat manusia sebagai Tuhan yang Maha Esa pengampunan. Efesus pasal Ya, bisa dibaca di Efesus 1 ayat 7. Itu sama aja seperti sebagai seorang Kristen. Tuh, kita lihat perbandingannya di Efesus 1 ayat 7. yang sebenarnya bukan Injil hanyalah ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Ayat berapa itu tadi Pika kamu baca? Ayat 7, sebab di dalam dia ada oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, itu bisa juga seperti Tuhan yang mengampuni kita. Sebagai orang Kristen harus bisa mempunyai orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan adalah sesuatu yang sangat indah karena selalu membawa kedamaian, keharmonisan, menumbuhkan persatuan persatuan dan hubungan yang baik dengan sesama, sehingga pengampunan ini menjadi salah satu kekhasan keluarga Kristen yang menjadikan Tuhan sebagai pedoman kehidupan keluarga. Ya, terus masuk ke C apa? Pembaharuan oleh Tuhan. Apa itu pembaharuan oleh Tuhan? Pembaharuan oleh Tuhan sering disebut juga dalam kekristenan sebagai hidup baru. Artinya, manusia memulai kehidupan yang lebih baik dan berarti di dalam Kristus. Kristus masuk dan berdiam dalam kehidupan manusia yang baru yang tidak sama dengan kehidupannya yang lama. Pembaharuan oleh Tuhan dalam keluarga kita akan dirasakan dalam arah dan tujuan kehidupan keluarga yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Orientasi keluarga bukan hanya kepada kehidupan keluarga sendiri, tetapi berpusat hanya kepada Kristus seperti dalam Efesus 4 ayat 17. Iya, silakan dilihat persamaannya. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 20. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedinginan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengejarkan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus.
Ya. Bisa juga dilihat persamaannya di dalam buku ini, kehidupan yang diperbaharui oleh Tuhan bukan lagi kehidupan dengan pikiran sia-sia. hidup. Hidup dalam persekutuan yang jauh dari Allah, hidup dalam kedetilan hati, melainkan kehidupan yang mengerti siapa Allah dan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup keluarga kita. Ya, itu ya. Itu tadi pembaharuan oleh Tuhan. Tuhan. Sekarang Ibu kasih tugas kalian berdua aja. Jadikan satu kelompok tapi kerjasama ya. Kerjasama itu ada dari halaman di atas fungsi keluarga itu ada ada tiga, terus di bawahnya lagi ada tiga. Silakan mendekat aja mejanya. Silakan bekerja sama, itu ada 6 soal. Yang Di atas fungsi sama ya mendalami Alkitab itu kegiatan 2. Kegiatan 2 kegiatan 2, terus ke bawahnya ada kegiatan 3. Ada 3 kegiatan 2, ada 3 kegiatan 3. Silakan dikerjakan bersama-sama. Ya, langsung jawaban boleh dikerjakan bersama-sama ya. Itu kegiatan 2 itu ya, kerjakan di buku. Identifikasi keluargamu, apa termasuk keluarga inti atau keluarga besar. Misalkan di keluarga Pika ada keluarga inti atau keluarga besar. Dalam misalkan ada nenek, kakek, ada tante, om, itu namanya sudah keluarga besar. Misalkan cuma Pika, ibu, ayah sama adik, itu inti. iya. Terus apa keuntungan mempunyai keluarga batih? Nah, silakan bersama-sama mencari jawabannya. Tulis 4 gitu aja, Bu. Kan 6 soal. Iya, bisa. Gitu pas. Apa itu? Iya. Batik keluarga inti. Ayo Vika. Taruh. Masih yakin ya. Belum yakin jawabannya. Berarti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak. Udah ketahuan. Apa keuntungan mempunyai keluarga batih? Iya. Itu apa keuntungan kalian mempunyai keluarga batih? Apa keuntungannya? Keuntungan mempunyai keluarga batih. Astaga, bingung kok. Kenapa bingung? Semangat. Kalau sudah, kita dengarkan dari siapa dulu Pika. jawabannya. Astri mimpi. Ya, kita dengarkan dari Astri aja dulu lah. Yang pertama,
Ayo, Dengarannya itu. pakai mic supaya kedengaran dari pertama sampai selesai ya, sampai yang keenam. Nanti kita tanyakan Pika, apakah Pika setuju dengan jawaban Astri atau Pika tidak setuju ya. Silakan Astri jawab apa? Soal yang pertama, identifikasi keluargamu apakah termasuk keluarga inti atau keluarga besar? Jawabanku, keluargaku termasuk keluarga inti dan keluarga besar. Ya. Keluarga Bati adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak sangat berharga. Beruntung punya ibu yang baik, karena ia akan meninggalkan orang tua dan bersatu daging dengan istrinya. Bersatu daging yaitu adalah lahirnya seorang anak. Terus apa kerugian? Kerugian tidak ada. Ya, tidak ada. Terus Tidak ada kerugian. ya, kegiatan yang ketiga, jelaskan arti akan meninggalkan seorang ibunya tadi ya. Terus Karena ia akan meninggalkan orang tua dan bersatu daging dengan istrinya. ya, apa yang dimaksud dengan bersatu daging? Bersatu. Nomor berapa itu? Yang dimaksud dengan daging? Nomor 2, nomor 5 berarti jawabannya. Bersatu daging. Bersatu daging. Nomor 6 yaitu adalah lahirnya seorang anak. Ya. Bagaimana Pika? Pendapat Pika terhadap jawabannya Astri? Apakah Pika setuju atau tidak? Setuju. Setuju dengan jawaban Astri. Setuju apa tidak? Setuju. Ya, kalau setuju kita dengarkan pendapat dari jawabannya si Pika. Silakan Pika. Yang pertama. Iya. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. identifikasi keluarga. Keluarga Pika adalah keluarga apa? Keluarga saya adalah keluarga inti, sedangkan Enggak usah ketawa. Astri adalah keluarga besar. Beda ya, keluarga Pika dengan keluarga Astri. Terus yang kedua, apa keuntungan mempunyai keluarga Batik? Mempunyai orang tua yang baik dan sabar dan perhatian dan memberi rasa aman. Ya, itu menurut Pika ya. Terus, apa kerugiannya kalau mempunyai keluarga besar? Tidak ada. Tidak ada. Terus, jelaskan arti dari kalimat seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Seorang laki-laki akan memulai kehidupan yang baru dengan istrinya dan bersatu daging. Ya. Terus yang ketiga, jelaskan pengertian satu daging. Nomor 2. Apakah yang dimaksud bersatu dengan istri? Bersatu daging. Bersatu daging. Bersatu Adalah daging. bersatu daging. Ya, bersatu daging. Anggap aja dia sudah menikah, lalu bersatu dengan suami atau istrinya. Terus yang ketiga, apa itu? Jelaskan pengertian satu daging dalam bagian ayat. Ya, satu daging itu. Satu daging adalah ia akan memperoleh seorang anak. Kenapa ketawa? Mempunyai seorang anak dari seorang laki-laki dan perempuan. ya, yang telah menikah tadi. Bagaimana menurut Astri? Jawabannya si Pika. Apakah Astri setuju? Setuju, sangat setuju. Sangat setuju. Sangat Setuju. Ya, silakan dikumpul dulu tugasnya. Ya, kita masuk ke selanjutnya. Kita membuat kesepakatan kelas. Ya, apa saja kesepakatan kelas kita? Sebelum Ibu ulangi lagi nanti materi yang telah Ibu sampaikan. Ya.
Kita buat kesepakatan kelas. Yang pertama, saling menghormati Ya, satu, saling menghormati. teman dan guru. Ya, kita tulis. Tulis Astri. Satu, saling menghormati. Apalagi Pika, kesepakatan kelas kita. Saat kita belajar aja, saat kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen aja, apa yang harus kita sepakati? Tadi Astri bilang saling menghormati, apalagi di dalam kelas? Apa? Saling menghargai, bilang Pika. Apalagi? Kesepakatan kelas kita. Ya. Saling apa? Saling menghormati guru maupun teman, saling menghargai. Apalagi, apakah boleh ribut? Tidak Waktu? boleh. Ya, kita sepakati tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh ribut. Ya, saat Belajar. ya, saat pembelajaran. Terus apalagi? Boleh tidak mengganggu temannya? Tidak. Tidak boleh mengganggu teman saat pembelajaran. Itu kesepakatan kelas waktu kita pada Jam pelajaran. jam pelajaran. Apalagi? Itu ada 3, 4 sudah. Apalagi biasanya di dalam kelas dilaksanakan kesepakatan kelas. Selalu tepat waktu. Iya. Hadir tepat waktu. Lagi. Kalian punya nggak kesepakatan kelas? Ada di situ. Ada. Apa aja yang ada di situ? Kesepakatan kelas kalian? Nggak lihat. Nggak kelihatan. Kecil. Siapa yang buat kesepakatan kelasnya? Bu Helma. Bu Helma. Ya, kita pakai juga yang ada ini dengan yang ada di tempel. Setiap pelajaran, memulai pelajaran silakan dilihat apa aja kesepakatan kelas yang kalian tulis di situ. Apakah kelasnya harus rapi, sebelum gurunya masuk ruangannya harus bersih, sampah-sampah harus dibuang, atau sampahnya biar aja berserakan di laci, di lantai, gurunya datang sampah-sampahnya banyak di kelas. Apakah boleh kayak gitu? Tidak. Sebelum masuk kelas harus sudah bersih itu. Ya, kelasnya harus bersih. Kursi-kursi harus rapi. Itu untuk setiap mapel Agama. apa aja. Ya, agama boleh, mapel yang lain juga boleh. Harus ada kesepakatan kelasnya ya. Ada berapa itu, Tri? 6. Ada 6 kesepakatan kelas ya. Ya. Apa aja tadi kesepakatan dalam kelasnya, Tri? Pertama, saling menghormati guru dan teman-teman. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, tidak boleh ribut saat jam belajar. Yang 4, tidak boleh mengganggu teman. Yang 5, selalu hadir tepat waktu. Yang 6, sebelum masuk kelas, kelasnya harus bersih dan bangku tersusun rapi. Bersih bangku dan meja harus tersusun. Bangku dan meja
tersusun rapi. Ya, itu kesepakatan kelas kita ya. Ada 6. Terus Ibu ingatkan kembali pokok pelajaran kita tadi tentang apa aja. Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Iya, Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Untuk kedepannya, Ibu ingatkan, kalau kalian sudah dewasa, kalian harus bisa memilih apa yang baik dan apa yang buruk. Misalkan, melihat seorang laki-laki, dia tuh tampan. Lihat dulu, walaupun dia tampan, tapi kalau hatinya tidak sebaik ketampanannya, apakah kalian tetap mau memilih? Tidak. Apa yang harus kalian lihat dari seorang laki-laki itu? Kalian nilai dia dari apa? Sikapnya. Ya, dari sikap, dari apa lagi? Ayo, dari apa Pika? Perilaku. Dari perilaku. Ayo, misalkan dia, cowoknya ganteng, aku suka deh sama dia tuh. Tapi kalian tidak nilai, langsung suka aja. Siapa tahu seminggu 2 minggu laki-lakinya bisa mukul. Iya. Nyesal deh aku. Tapi kalian sudah terlanjur misalkan menikah. Nyesal tidak? Nyesal. Jadi kalian harus memilih dengan benar, dengan matang. Kita kenalan dulu sampai walaupun setahun 2 tahun pun ada yang tidak apa laki-lakinya. Tidak setia. Ya. Iya. Ibu pernah juga. Walaupun sudah mau gini, misalkan dia sudah mau berjanji, aku mau datang ke tempatmu. Tiba-tiba seminggu lagi, dibatalkan oleh si laki-laki itu. Sakit hati tidak? Sakit. Iya. Pernah nggak merasakan sakit hati? Pernah. Apa aja, Astri? Ditinggal selingkuh. Makanya harus memilih dan memilah yang baik dan Benar. Iya. Selain tentang pedoman tadi, apalagi materi kita tentang Pengertian keluarga. ya pengertian keluarga. Di situ fungsi keluarga. Iya, ada fungsi keluarga. Peran Allah dalam kehidupan keluarga. Iya. Setelah itu pernikahan di Kana. Setelah itu Allah dan keluargaku. Setelah itu melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Yang terakhir tetap harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Jangan lupakan Tuhan di setiap kita merasa senang, sedih, suka, duka. Harus kita selalu mengingat Tuhan. Tuhan selalu ada di dalam hati kita semua. Ya, pelajaran Ibu sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Tadi Ibu ingatkan lagi ya, untuk kesepakatan kelas harus dilaksanakan dengan baik. Pembelajaran yang dikasih oleh Bapak Ibu guru harus dikerjakan. Iya, dilaksanakan dan dikerjakan. Tadi kita memulai dengan menyanyi. Sebelum berakhirnya pembelajaran kita nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Terserah mau dari Kidung Jemaat atau Bangga Bapak. Sungguh ku bangga Bapak ya. 1, 2, 3. Sungguh bangga Bapak, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus,
atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila disanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Berdiri, sekali lagi. Kita nyanyi kingkong biar sedang. Pesan aja kursinya. 1, 2, 3. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Pencipta. Ya, silakan duduk kembali. Tadi kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Kita tutup juga alangkah baiknya dengan berdoa. Silahkan Astri pimpin doa penutupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kegiatan kami belajar sudah selesai. Terima kasih Tuhan atas berkat dan hikmat-Mu, atas ikut campur tangan-Mu, memberikan kami kepintaran, kepandaian. Di dalam nama Bapa Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Siap, Bu.